Hello, good morning student. How are you today? I hope all of you in a good condition right now. Keep healthy and keep smile. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Memria dalam pembelajaran bahasa Inggris. Apa kabar semuanya? Ibu harap, Mem harap semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Uh, Good morning student. Today we are going study about lesson 7. It's a Tigor's kite. The theme is toys, mainan, possession atau kepemilikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang lesson 7, yaitu It's Tigor's Kite, dengan tema toys, mainan, dan possession, kepemilikan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang toys, yaitu nama dan jenis-jenis mainan. Kemudian kita akan belajar tentang possession, yaitu kepemilikan. Nah, sekarang sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya anak-anak persiapkan dulu alat tulis dan buku cetaknya. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak silakan buka buku cetaknya di halaman 128. Oke, student, open your book on page 128. Nah, di halaman 128 itu ada sebuah gambar. Tentunya gambar tempat tidur dan gambar jenis-jenis macam-macam mainan ya. Nah, dan di bawahnya juga ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan. Oke. Sekarang anak-anak lihat ada 4 pertanyaan di situ. Nah, di 4 pertanyaan tersebut akan kita jawab secara bersama-sama ya. Oke, kita lihat pertanyaan pertama, question number 1. What toys do you see? Nah, artinya mainan apa saja yang kamu lihat? Oke, banyak ya, banyak di situ, cukup banyak mainan di situ. Ada balls, ada dolls, action figures, pin top, toy car, kite, bike, skateboard, yoyo. Oke. Sekarang question nomor 2, question number 2. How many toys do you see? Ada berapa banyak mainan yang kamu lihat? Oke, kita hitung secara bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita lihat ada berapa? 13 mainan. I see 13 toys in the picture. Oke, which toy do you like? Yang mana mainan yang kamu sukai? Oke, contoh, I like doll, I like action figure, I like kite ya. Sekarang mau pertanyaan keempat, the question number 4 atau the last question. Do you have any of the toy at home? Apakah kamu mempunyai banyak mainan di rumah? Ya, tentu ya. Jadi jawabannya yes, I do. Oke, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis mainan. Oke, sekarang anak-anak perhatikan. Itu ada toys, artinya mainan. Oke, sekarang lihat di situ ada kite, dalam bahasa Indonesia artinya layangan. Kemudian ada bike, dalam bahasa Indonesia artinya sepeda. Kemudian ada Lego blocks, dalam bahasa Indonesia artinya balok Lego. Ibu ulangi sekali lagi.
Kite dalam bahasa Indonesia artinya layangan, bike dalam bahasa Indonesia artinya sepeda, Lego blocks dalam bahasa Indonesia artinya balok-balok Lego. Kemudian ada ball yang artinya bola. Kemudian dolls dalam bahasa Indonesia artinya boneka. Kemudian ada toy car dalam bahasa Indonesia yang artinya mobil-mobilan. Kemudian ada yoyo yang dalam bahasa Indonesia juga artinya yoyo. Kemudian ada spin top. Spin top dalam bahasa Indonesia artinya gasing. Kemudian ada skateboard dalam bahasa Indonesia artinya papan seluncur. Kemudian yang terakhir ada action figures. Action figure artinya dalam bahasa Indonesia miniatur mainan superhero. Oke, cukup jelas. Nah, jika telah jelas, kita akan belajar tentang yang kedua, yaitu tentang position, yaitu kepemilikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang asking and telling about position, yang artinya possession ya, yang artinya bertanya dan menyatakan kepemilikan. Oke, kita lihat di situ asking about someone possession, yang artinya bertanya tentang kepemilikan. Nah, untuk bertanya tentang kepemilikan, kita menggunakan kata tanya whose, yang artinya kepunyaan siapa atau milik siapa. Oke, contoh untuk benda tunggal atau satu ya. Contohnya, whose yoyo is it? Milik siapa yoyo ini? Dan yang kedua, whose doll is it? Milik siapa boneka ini? Nah, sekarang anak-anak perhatikan tulisan merah. Tulisan yang memerahkan ya, ada yoyo dan doll. Nah, tulisan yang merah itu tidak menggunakan S, yang berarti bendanya hanya satu atau tunggal. Dan untuk itunya bertanyanya kita menggunakan whose yoyo is it? Whose doll is it? Dan untuk menjawabnya kita menggunakan it is titik-titik. Misalnya, it is mother's yoyo. Ini adalah yoyonya mother. Atau pertanyaan yang kedua, it is my doll. Ini adalah boneka saya. Oke, sampai sini jelas. Nah, sekarang kita masih tentang asking and telling about possession, masih tentang bertanya dan menyatakan kepemilikan. Kita masih bertanya tentang asking about someone possession, tetapi kita akan dengan menggunakan bendanya yang lebih dari satu. Ya, lihat untuk tanda tanya bertanyanya kita masih menggunakan kata tanya whose, yang artinya kepunyaan siapa atau milik siapa. Nah, untuk benda jamak atau lebih dari satu, contohnya whose yoyos are there? Milik siapa yoyo ini? Dan yang kedua, whose dolls are there? Milik siapa boneka-boneka ini? Nah, sekarang anak-anak perhatikan tulisan merahnya. Nah, di situ yoyosnya ibu pakai tambahkan S di belakang kata bendanya, yang artinya bendanya itu lebih dari satu atau jamak. Begitupun dengan dolls yang ditambahkan S di belakangnya, itu menyatakan bahwa bendanya tersebut lebih dari satu atau jamak. Oke, jelas? Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan they are mother's yoyo. Ya, untuk pertanyaan pertama ya, they are mother's yoyo. Dan pertanyaan kedua, they are
my dolls. Oke. Jelas? Jelas. Oke. Nah, sekarang position atau kepemilikan. Nah, misalnya contohnya Mades, Yoyo, Karin's doll, Donna's bike. Yang artinya Mades Yoyo itu artinya yoyonya Made. Karin's dolls artinya boneka-boneka Karin. Kemudian Donna's bike artinya sepedanya Donna. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, untuk menyatakan kepemilikan yang artinya milik barangnya, kepemilikan orang tersebut, anak-anak cukup menambahkan tanda petik di atas dan huruf S ya. Menambahkan tanda petik di atas dan huruf S, kemudian diikuti baru kata bendanya. Nama, terus ditambah tanda petik di atas, ditambah huruf S, kemudian diikuti kata bendanya. Yang artinya menyatakan kepemilikan. Oke, nama orang ditambah tanda petik S di atas, tanda petik, kemudian ditambah S, kemudian ditambah nama bendanya. Contohnya Mades Yoyo, artinya yoyonya Made. Karin's doll artinya boneka-boneka Karin's. Kemudian Donna's bike artinya sepedanya Donna. Caranya yaitu dengan namanya, kemudian ditambah petik, kemudian ditambah S, kemudian ditambah nama bendanya untuk menyatakan kepemilikan benda seseorang. Oke, jelas? Nah, Ibu rasa cukup jelas ya. Sekarang untuk tugas anak-anak. Nah, tugas anak-anak adalah tugasnya yaitu di halaman 129 dan 130. Nah, anak-anak silakan cocokkan atau buat tulisan nama di bendahnya ya. Anak-anak bisa memilih tulisan di atasnya dengan mencocokkan gambarnya dengan tulisan ya. Anak-anak tinggal tulis di kotak kecil di bawahnya. Nah, tugas ini silakan anak-anak kerjakan di buku cetak saja. Kerjakan di buku cetak saja ya. Kerjanya di buku cetak. Oke, jelas? Kerjakan di buku cetak. Oke, jika telah selesai, silakan kumpul tugasnya di classroom. Oke, jelas? Ya. Oke anak-anak, Mem rasa cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Mem berikan pada hari ini dapat berguna bagi anak-anak. Mem mohon maaf jika dalam penjelasan materi ada kekurangannya. Nah, oke anak-anak, see you next week. Don't forget to keep your healthy ya. Bye, see you next week.